Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Nah, kali ini saya ingin menceritakan tentang pada lansia itu kadang-kadang merasa sendiri, merasa sedih gitu ya. Atau mungkin dari Bapak Ibu yang punya orang tua, nggih. Nah, keadaan seperti ini itu seringkali terjadi pada orang tua. Ya. Kecemasan pada lansia itu seringkali terjadi. Biasanya hal ini disebabkan karena mungkin sudah aktivitasnya mulai menurun, kesehatan fisiknya juga sudah mulai menurun, sehingga ada kekhawatiran gimana nanti, kemungkinan ada kesedihan, mungkin kematian tidak ditemani oleh anak-anaknya gitu, atau mungkin karena sudah ditinggal oleh suami atau ditinggal oleh istri gitu. Kadang-kadang hal ini bisa menyebabkan kecemasan pada lansia. Nah, biasanya gejalanya apa? Gejalanya kadang-kadang tidak spesifik. Gejalanya misalnya kadang-kadang deg-degan atau merasa nggak bisa sulit tidur. Kemudian mungkin kok rasanya mau melakukan aktivitas apa-apa kok nggak ada daya gitu ya. Atau mungkin juga bisa juga merasa seperti dada ditekan gitu. Kondisi-kondisi seperti tadi itu perlu kita perhatikan supaya tidak berdampak lebih buruk. Karena kalau berdampak lebih buruk nanti akan menimbulkan kelainan fisik yang bertambah. Seperti misalnya tadi tekanan darah bisa meningkat, kemudian aktivitas fisik Bapak Ibu menjadi berkurang gitu ya. Sehingga kali ini kita akan menyampaikan terkait apa sih seharusnya yang supaya kecemasan tadi berkurang. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan supaya kecemasan ini menjadi hilang gitu, berkurang gitulah, sehingga Bapak Ibu menjadi lebih bahagia, lebih senang, kemudian beraktivitas itu menjadi lebih enak gitu. Assalamualaikum Bu Sri. Ya, gimana kabarnya? Baik dong. Gimana nih kok sampai ke sini nih? Ada apa? Saya tuh bingung itu kok akhir-akhir ini rasanya kayak sering debar-debar gitu loh dok dada saya. Sejak kapan? Kayak hampir 1 bulan ini, pokoknya semenjak suami saya meninggal. Oh ya Allah, inilah ya rejion. Insya Allah husnul khotimah nggih Bapak nggih. Amin, matur nuwun dok. Sabar. Terus di rumah sama siapa ini sekarang? Sendiri dok. Anak-anak? Anak-anak saya tuh ada di luar kota. Oh, semuanya nggak ada yang di sini ya? Enggak. Tetangga siapa? Ada ya saudara, adik atau kakak mungkin? Ya ada saudara, tapi di lain kampung gitu. Oh ya Allah. Terus gimana ini ya Allah? Terus masih anak jomblo juga ke luar kota ini? Iya. Sendiri-sendiri ini? Iya. Ya Allah, sabar. Kerja tuh dong. Terus aktivitasnya apa nih saat ini? Ya sekarang sudah pensiun itu ya di rumah dong. Kadang berkebun gitu. Cuma sekarang ini kok jadi males-malesan gitu loh dong. Oh, males-malesan. Iya. Terus berdebar-debar, apalagi yang dirasakan? Saya mau ngerasain susah tidur dong. Oh. Paling kalau tidur tuh sebentar nanti bangun gitu. Ada yang dipikirkan? Gak tahu ya dong, tapi semenjak suami saya meninggal itu. Karena ya sendirian, ya tadinya kan ada bapak, yuk tadi sekarang sendiri apa-apa jadi kadang. Gitu. Iya. Terus hari-hari masak nggak? Ya sekedarnya itu kalau kepingin masak ya masak, tapi seringnya beli ya. Hobinya apa ini? Hobinya berkebunnya sudah dilakukan lagi belum ini semenjak Bapak Seto? Ya ada, tapi nggak sesering yang kemarin gitu. Kalau ini apa? Acara RT atau apa? Ikut nggak? Pengajian gitu. Saya sekarang udah jarang-jarang ikut dong. Ya, kok ngerasain nggak semangat. Oke. Nah, apa yang dirasakan ibu itu misalnya berdebar-debar, kemudian sulit tidur, ini mungkin salah satu tanda ibu mungkin cemas ya. Nah, sebenarnya biasa sih pada orang tua sok begitu nggih, apalagi garwane bar sedo itu memang biasa. Tapi hal ini harus diatasi nggih, jangan seperti ini terus kan, nanti kan efek kesehatannya Bu Sri nanti akan menurun ya kan. Tadi jadi apa rasanya
males apa-apa gitu ya, jadi sedih terus gitu kan. Nah ini berarti harus bismillah, harus berubah ini gitu. Terus harus gimana ya dok saya? Ya ini hobinya harus dilakukan lagi Bu. Bu Sri misalnya bisa coba apa tadi, bertanamnya mungkin coba lihat-lihat daun-daun apa-apa, beli maksudnya bunga-bunga atau apa, coba dibeli. Atau mungkin coba kalau yang pernah saya teliti itu tentang puasa Ibu. Puasa. Coba nanti bisa dimulai, mungkin kalau belum biasa puasa Daud bisa puasa Senin, puasa sunnah itu loh Ibu. Kamis gitu ya. Senin Kamis, karena kan kalau puasa itu tuh seperti Ramadan itu loh. Kalau kita habis buka itu kan kadang-kadang kita malah ngantuk toh malamnya. Sholat tarawih malah ngantuk. Nah itu bisa dicoba sebagai salah satu solusi barangkali Ibu nanti jadi mudah untuk tidurnya. Untuk tidurnya. Nah kemudian sahur gitu kan, berusaha untuk sahur itu nanti kalau niat kan, pada saat sahur itu kan niat, niat untuk berpuasa. Nah dengan niat berpuasa itu, nah sel-sel tubuh itu akan tahu kalau kita berpuasa, sehingga kita tuh jadi kepengen untuk melakukan ibadah juga kan. Kalau kita meningkat, kalau puasa kan dapat nilai ibadah lebih kalau kita melakukan misalnya baca Quran, kemudian sholat subuh di masjid, atau kemudian baca-baca buku gitu kan. Nah dari niat puasa tadi insya Allah akan mendorong Bu Sri untuk kemudian ingin ibadah yang lain, ingin baca Quran misalnya. Jadi pengen target misalnya dalam hari ini aku pengen baca Quran 1 juz gitu misalnya, atau 2 juz gitu. Nah ini salah satu hal yang bisa untuk melupakan juga dari kepikiran Ibu terkait kehilangan Bapak gitu ya. Kemudian kalau secara teori sih sebenarnya juga kalau puasa itu juga bisa meningkatkan istilahnya sistem imun gitu Bu, antioksidan, meningkatkan otak, itu juga bisa mempengaruhi otak juga untuk tidak sedih tadi. Karena ada hormon-hormon seperti endorfin akan keluar, hormon seperti yang meningkatkan neurotransmitter gitulah Bu, pasalnya yang menyerangsang otak-otak untuk tidak menjadi sedih gitu. Jadi mungkin ke masjidnya juga mungkin coba Bu. Coba bersosialisasi juga, dekat nggak? Masjid dekat nggak? 300 meter. Nah kegiatan-kegiatan seperti ini insya Allah akan melupakan Ibu terhadap Bapak, sehingga Ibu tuh menjadi lebih berarti, ngaten nggak? Kalau kadang-kadang orang kecemasan tuh juga karena kok aku tuh seperti tidak berguna, kok aku itu tidak bisa apa-apa lagi, kok aku tuh masa buat apa, wong bapak nggak ada gitu kan ya. Pikiran kayak gitu tuh. Jadi mungkin nanti bisa dicoba Ibu. Mungkin bisa dicoba puasa Senin dulu. Kemudian puasa Kamis ngatain. Karena ternyata memang dari yang ada terbukti juga untuk bisa mengurangi kecemasan Ibu gitu. Mungkin akan lebih debar-debarnya bisa berkurang, tidurnya jadi lebih enak. Gimana Bu? Mungkin saya coba dong. Terima kasih dong. Nanti kita ketemu lagi ya Bu ya. Siap. Bencana besar menimpa 2 bidang kebun itu dan pemiliknya memukul-mukul kedua tangannya kecewa. Segala yang ditanam tidak menghasilkan, bahkan kebun itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Sri, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan baik dok. Alhamdulillah dok. Lebih baik? Ya seperti yang dokter lihat ini. Gimana ceritanya? Jadi sekarang, saya sekarang udah mencoba untuk yang seperti yang dokter anjurkan itu puasa Senin Kamis, terus puasa Daud itu dok. Terus gimana aktivitasnya? Sekarang saya ini jadi orang sok sibuk gitu. Alhamdulillah. Iya, pagi itu kadang kan kalau puasa itu sahur gitu, terus nanti ke masjid dong. Kadang kan sampai ibu-ibu ada banyak tuh ngobrol tuh sampai menjelang jam 5 jalan-jalan dulu dong. Iya betul. Gitu. Terus nanti sampai rumah baru terus.
bersih-bersih rumah itu, nanti istirahat tidur gitu dok, sampai menjelang duhur itu baru sholat, terus siap-siap masak gitu. Sampai sore, nanti habis ngasar itu kadang saya ya bantuin apa ngajar anak TPA itu loh dok, sampai maghrib dok kadang. Ya nanti pulang dulu sebentar, buka. Terus nanti ngisa kadang di masjid, pulang paling nonton TV gitu dok. Baru udah ngantuk ya baru tidur. Sekarang sudah mudah tidurnya? Sudah, alhamdulillah. Kalau aktivitasnya banyak kan insya Allah jadi terlupakan, terus tadi TPA sehingga ibu insya Allah ibadahnya tambah banyak bermanfaat, ya Allah, hidupnya nanti insya Allah barokah, nanti insya Allah husnul khotimah. Amin dokter. Sekarang ada keluhan-keluhannya gimana, yang kayak berdebar-debar, kemudian apa kemarin ya keluhannya berdebar-debar sama apa ya? Susah tidur. Alhamdulillah sekarang sudah enggak dok. Pokoknya menurut anjuran dokter itu semenjak saya puasa Daud ya sudah gimana ya dok? Udah rasanya, enak rasanya udah beda gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa terus sehat Ibu Sri. Insya Allah. Dan bisa lanjut terus ibadahnya, insya Allah. Pengestunya ya dok ya. Puasa Daud adalah puasa sehari berpuasa, sehari tidak berpuasa atau berbuka. Dari hadis riwayat Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah bersabda, puasa yang paling disukai Allah adalah puasa Daud. Beberapa penelitian terkait seperti puasa Daud, yaitu intermittent fasting, menunjukkan puasa Daud dapat meningkatkan zat yang ada di otak sehingga merubah suasana menjadi lebih nyaman, perasaan menjadi lebih nyaman. Dari penelitian kami juga menunjukkan bahwa puasa Daud itu menurunkan kecemasan dan meningkatkan kualitas hidup. Saya merasa lebih tenang dan fokus semenjak saya melakukan puasa Daud, dan keluarga saya juga melihat perubahan yang positif pada diri saya. Puasa Daud mungkin bukan jawaban untuk semua orang, namun penting untuk mencari solusi yang sesuai dengan kebutuhan individu. Bisa dengan konsultasi dan bimbingan